Kelurahan Guntung Manggis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2004 tentang pemecahan dan pembentukan 5 kelurahan di Kota Banjarbaru. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Guntung Payung, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Palam, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Loktaber Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Landasan Ulin Timur. Jumlah penduduk hingga tahun 2013 adalah 25.335 jiwa dengan jumlah KK 9.169 dengan luas wilayah 3.502,84 hektar, dan semua itu terbagi atas 7 RW dan 51 RT. Kantor Kelurahan Guntung Manggis dalam hal peningkatan pelayanan terus berinovasi, salah satunya melalui sarana dan prasarana serta ruang pelayanan yang representatif, di mana masyarakat dibuat senyaman dan semudah mungkin dalam pengurusan dokumen dan perizinan. Pembuatan SOP pelayanan serta alur pelayanan dibuat secara transparan serta dipajang di dinding ruang pelayanan. Brosur syarat-syarat pelayanan disediakan untuk warga yang ingin tahu lebih jelas apa saja produk-produk pelayanan di kantor Kelurahan Guntung Manggis. Kelurahan Guntung Manggis merupakan wilayah pemukiman, perkebunan, dan perkantoran. Di sini dapat terbukti dengan banyaknya pengembang perumahan yang membuka lahan di Kelurahan Guntung Manggis. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2003 tentang izin peruntukan penggunaan tanah mengatur masalah perizinan pembangunan perumahan, dan ini semata-mata untuk melindungi nasabah agar tidak dirugikan. Sampah merupakan masalah besar dalam perkotaan. Ditambah lagi Kelurahan Guntung Manggis mempunyai lahan yang luas dan belum tergarap, sehingga investor perumahan terus membangun perumahan di Guntung Manggis. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan meminimalisir tumpukan sampah rumah tangga yang dibuang di TPA, masyarakat membuat bank sampah secara swadaya, dan hingga akhir tahun 2013 sudah terbentuk 7 bank sampah swadaya ditambah 1 bank sampah dari sekolah dasar. Hal ini merupakan aksi dari masyarakat secara langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat dapat memilah sendiri sampahnya dan dapat menjadikan sampah menjadi bernilai secara ekonomis. Dan pada awal tahun 2014, Kelurahan Guntung Manggis mendapatkan piagam penghargaan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sebagai Kelurahan Bank Sampah Swadaya terbanyak se-Kota Banjarbaru tahun 2013. Berikut wawancara kami dengan Wali Kota Banjarbaru dan Wakil Wali Kota Banjarbaru pada saat peresmian di salah satu bank sampah. Semoga setelah diresmikan bank sampah Gemesin di Kelurahan Guntung Manggis yang letak persisnya di Komplek Wengga di Jalan Trikora dapat berkembang dan menghasilkan sebuah gerakan masyarakat. Pada hari ini untuk Kelurahan Guntung Manggis ini adalah bank sampah yang ketujuh. Alhamdulillah di setiap RW, 7 RW yang ada, mereka masing-masing sudah mempunyai bank sampah. Ini adalah sebagai wujud kepedulian keluarga kepada pemerintah kota yang memang kita mungkin belum mampu memfasilitasi semua permasalahan persampahan. Dengan adanya bank sampah, paling tidak bisa mengurangi polusi. Dalam segi penghijauan, masyarakat Guntung Manggis aktif dalam penanaman pohon, salah satunya pohon gaharu yang sudah tertanam lebih dari 700 bibit pohon. Lengkap dengan pembibitan pohon gaharu yang terletak di RT 42 RW 7 Kelurahan Guntung Manggis. Berikut wawancara kami dengan Ketua RT 42. Intinya mereka untuk di samping untuk apa? Untuk kesejahteraan juga untuk penghijauan. Nah, jadi kita bukan hanya menghijaukan bumi, juga mensejahterakan masyarakat. Walaupun wilayah perkotaan, tetapi kearifan lokal dan partisipasi masyarakat tetap terjaga. Salah satunya dalam hal pembangunan infrastruktur dan hibah tanah untuk sekolah dasar
maupun pembangunan TK Al-Quran. Pembuatan jalan tani secara gotong royong di RT 19 dan pembuatan jembatan Guntung Paring di RT 36 hanya salah satu contoh dari banyaknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Guntung Manggis. Berikut wawancara kami dengan Ketua RT 17 mengenai terbangunnya TK Al-Quran secara swadaya. Alhamdulillah, tanah dan bangunannya ini adalah murni dari seperti masyarakat, swadaya masyarakat, sehingga dapatlah berdiri TK Al-Quran Ar-Rodah ini di tempat kami di Berian Jaya 3 ini. Dan selama ini dapat menghasilkan anak-anak yang berprestasi, terutama anak-anak TK Al-Quran, baik dalam ikra apapun Al-Quran, dan juga banyak membuahkan hasil seperti piala-piala dan kali lipat. Pemanfaatan pekarangan oleh masyarakat melalui Dasawisma RT pun aktif terkoordinir, salah satunya kolam lele, sayuran, dan lain-lain. Hingga sekarang, kelompok Dasawisma di Kelurahan Guntung Manggis berjumlah 102 kelompok. Selain itu, Kelurahan Guntung Manggis mempunyai kawasan rumah pangan lestari di mana wilayah tersebut merupakan wilayah pertanian, perkebunan, dan perikanan, juga kebun bibit desa atau kelurahan. Sehingga para petani tidak perlu pergi jauh untuk mencari bibit. Berikut wawancara kami dengan Ketua TPPKK Kelurahan Guntung Manggis. Dasawisma di sini aktif, banyak setiap rumah di sini memanfaatkan pekarangannya dengan tanaman hidup dan tanaman obat keluarga. Selain itu juga dengan peternakan lele. Dalam hal simpan pinjam, Kelurahan Guntung Manggis mempunyai 3 koperasi berbadan hukum dan 16 buah prakoperasi. Koperasi Sumber Makmur Abadi merupakan salah satu koperasi dari 3 buah koperasi yang berbadan hukum. Berikut wawancara kami dengan Ketua RT 36. Koperasi kita ini berdiri tanggal 5 April 2005. Kebetulan waktu itu terdiri dari kelompok-kelompok tani, orang-orang kelompok tani. Nah, lalu koperasi kita ini sudah berbadan hukum sejak 16 Maret 2009. Dalam segi kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak, Kelurahan Guntung Manggis mempunyai 13 buah posyandu yang tersebar di berbagai RT. Dan salah satunya mewakili Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru untuk mengikuti lomba posyandu tingkat nasional. Posyandu tersebut adalah Posyandu Kuranji yang terletak di RT 32 RW 5 Kelurahan Guntung Manggis. Posyandu terintegrasi Kuranji mencakup bina keluarga balita, PAUD, taman bacaan anak, pusat kegiatan belajar masyarakat, kecakapan hidup, kelompok bermain, posyandu lansia, sentra unit usaha, prakoperasi, dan kolam lele Aqua Phoenix. Posyandu merupakan wahana kegiatan keterpaduan KB kesehatan di tingkat kelurahan atau desa yang melakukan 5 program prioritas, yaitu KB, gizi, KIA, imunisasi, dan penanggulangan diare. Berikut wawancara kami dengan pengurus Posyandu terintegrasi Kuranji. Posyandu Kuranji berdiri bulan Agustus tahun 2008, kemudian terintegrasi di tahun 2012 karena melihat ibu-ibu yang mengantar balita ke posyandu, daripada menunggu pemeriksaan setelah penimbangan, akhirnya saya berpikir untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang mengantar anaknya ke posyandu. Maka di situ kita adakan kursus untuk khusus ibu-ibu, yaitu sulam pita, kemudian ada juga merias pengantin, ada menjahit, kemudian ada juga pembinaan khusus usia-usia balita mulai 0 sampai 6 tahun, itu di masing-masing dipegang oleh kader BKD. Dari situ tahun 2012 di-SK-kan menjadi posyandu terintegrasi, karena selain penimbangan balita, kita ada kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk membina ibu-ibu yang mengantar anaknya ke posyandu Kuranji ini.